Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Open your book page 41. Harus share 41 9. Ambil buku tulis. Ya, buku tulis. Sudah? Dengarkan arahan Ustadz. Catat ini, ya. Dicatat yang ini. Udah, pindahkan ke buku tulis. Dengar sekali lagi. Dicatat, nanti Ustadz periksa. Dicatat yang ini, pindahkan ke buku tulis. Kedua, yang dicatat hanya ini aja. Pakai roll boleh, buat kotak. Oke. Ini dicatat juga boleh, yang merah semua. Yang ini dikosongkan. Jadi ini nggak usah dicatat nih. Ini yang sebelah sini nggak usah dicatat. Mana dicatat tadi? Ini aja ya, sama ini. Ini kosong. Paham? Terus yang ketiga, setelah selesai dibuat seperti itu jadi 2 kali. 2 kali. Ini tadi udah selesai, ini kosong, dibuat pakai roll. Setelah selesai buat seperti itu lagi, jadi 2 kali ya. Jadi 2. Nanti mau diisi sesuatu, ya. Ya, disalin lagi pinter. Di copy. Catatan. Ini ada roll ini roll. Roll kamu bawa. Ini roll. Antum apa ya? Wah, udah terus tendang aja terus tasku. Ini Bang. Ini pakai rollernya ya? Kawan saya udah berapa? Pinggiran buku bisa jadi roll. Ya, cari yang lain. Pinggiran buku bisa jadi roll. Cari yang ini. Cari yang lurus saja. Kalau nggak ada ini juga bisa nih, pangku ini. Iya. Ini ada roll dong, jangan roll orang diambil. Pinjam selesai dulu. Pinjam selesai. Dikelam udah. Dikelam. Sebaiknya ya, kalau bagus dibuang biar banyak di sini. Jangan terlalu dengar, bagus. Jangan terlalu rapat ya, karena akan diisi sesuatu. Bisa diulang boleh.
Iya. Weh, aku yang kita jadinya nanti. Masker. Weh, hirup intan. Ini cepat. Ini alam. Sudah. Ya, tidak bagus. Yang udah siap-siap, Pak. Hah? Boleh bikin towel, pokoknya kayak gitu lah. Jangan terlalu rapat. Jadi bisa banyak isi. Bisa. Dua, baru satu. Satu lembar cukup lah ya. Ya cukup. Oke, satu lembar cukup. Enggak. Satu halaman cukup lah itu. Kalau dua, kalau nggak cukup nggak apa-apa, di sebelahnya juga nggak masalah. Yang betul mana ini? Lor atau roll? Roll ya. ROOL. Mana lorku katanya? Lorku mana katanya? Roll ya, roll.
Ada bahasa lama untuk itu, tapi bahasanya nggak dipakai lagi sekarang. Di masa Ustadz juga nggak dipakai, tapi di atas lagi dipakai. Jadul ya, belebas. Pernah dengar? Ya, belebas sama dengan roll. Belebas. Nah, lain lah itu. Bagus. Ya. Excellent. Bagus. Kalau sudah selesai, nanti Ustadz terangkan, cari halaman lain sebagai catatan. Jadi nanti ngerjakannya nggak susah. Contoh, nanti Ustadz begini buat bahasa Inggrisnya artinya ini. Itu semua nanti yang Ustadz terangkan untuk mengerjakan itu. Paham kan? Jadi cari nanti halaman lain untuk sekedar catatan, ya. Dicatat. Tapi nanti selain Ustadz mau tanya, sekedar sambil inilah, sambil mengisi waktu. Siapa nanti, harusnya udah tahu sekarang dia, udah mulai mengerti, jangan sempat jadi sampai kelas 3 nggak tahu apa-apa. 3 SMA. Ada kelas 3 kebanyakan, antum mau kemana nanti, sudah selesai. Dia gini, mana ya? Mana ya? Dia nggak ngerti itu. Nggak boleh. Sekarang udah ditentukan, udah mulai tahu. Anak kuatnya di matematika, berarti anak nanti kesini nih kayaknya, arah-arahnya kesini. Makanya anak harus skillnya di matematika harus dibanyakan, gitu. Artinya bukan skill lain ditinggalkan, enggak di sana. Oh, anak mau dihukum, anak mau di sosial, anak mau di bahasa Arab, ya anak mau di ini. Sekarang Ustaz tanya, yang mau jadi dokter siapa? Di atas tadi Ustaz di kelas 9 3 orang. 3 orang di sana. Udah dipastikan. Anak mau ke sana, Ustaz. Emang mau ke sana, Ustaz. Oh, bagus. Anak ada yang dihukum. Dia mau ke fakultas hukum, nanti mau di sini. Ada yang Arab ada. Nah, sekarang Ustaz tanya lagi. Kedokteran. Berarti belum tahu. Oke. Enggak ada. Ke bahasa Arab. Apakah nanti ke hadis kah? Apa akidah kah atau apa? Siapa? Belum juga ya. Ya, bagus satu orang. Sekarang antum harus kuatkan. Di kelas 3 sekarang. Kelas 3 SMA dia satu orang ini. Kelas 3 SMA sekarang abang antum itu di SMA. Kelas 3 sekitar Arab ya. 12 orang, bayangkan. 12 orang. Itu yang kelas 3 itu. Banyak. Udah tahu dia mau ke sana. Makanya dia ini. Nah, itu bagus. Jangan sempat antum bingung kelas 3. Kemana ya? Ditanya bingung. Paham? Harus tahu kekuatan antum di mana. Kalau dulu persepsinya orang pintar matematika, orang pandai. Sekarang enggak, salah itu. Tidak pintar matematika bukan orang bodoh. Iya. Ya. Dia bagus di olahraganya di ini. Ada yang mau jadi tentara, polisi. Maka olahraganya ini. Sekarang saya tanya, tentara atau angkatan polisi bisa jadi ke situlah. Siapa? 1 orang. 2. Udah kesana ya, kalau nggak polisi tentara, tapi sudah tahu fisiknya, tinggi badan harus dijaga, dia fisiknya dijaga, tinggi badan, insya Allah mesti bisa naik, ya? Bisa. Renang. Oh, jauh kali, tentara, itu nanti presiden, ya? 3 orang. Ustaz tanya lagi, hukum, sarjana hukum. Arahnya ke sana, oke, nggak ada. Ekonomi, nggak ada. Jadi antum mau ke ekonomi 1 orang, bagus. Udah. Guru bahasa Inggris, nggak ada. Kesehatan sebagai perawat, nggak ada. Politik,
Nggak usah, politik nggak usah. Sertanya nggak sehat itu, nggak bagus itu. Ya. Kecuali kerja di Departemen Luar Negeri ya, harus tahu politik. Dah, ini Ustadz lagi bingung nih sekarang. Yang lain pada mau kemana? Hah? Telkom, dengar. Kalau Telkom bagus, artinya antum harus bagus di mana? Komputer, IT harus dibaguskan. Kemana? Bahasa Arab. Ke belakang. Buka. Kemana? Hah? Ya pengajar apa? Iya, harus tahu bidang studinya apa? Hah? Belajar apa? Pengajar apa? Kalau ilmu agama sama dengan sini, ya. Jadi antum harus kuatkan di agamanya, Arabnya, paham kan? Di kelas 3 sekarang ada 12 orang tuh di Arabnya bagus. Mau ke sana. Nanti kalau mau ke sini, antum berdua kemana? Buka sedikit. Agama. Berarti tadi ngaji dengan nunjuk 1, 2. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa ke mana-mana itu nanti ya. Karena bagus bahasa Inggrisnya. Dengar. Bahasa Inggris itu bisa ke mana-mana. Departemen Luar Negeri bisa, ke ini bisa, ke selama komputernya juga bagus ya. Trader. Antum kemana? Kalau nggak kemana? Paling nggak kemana? Harus ada satu tujuan. Otomotif. Dengar, ada yang pilih ke otomotif berarti engineer. Ya, fakultas teknik bisa jadi. Fakultas teknik bisa jadi. Ya, otomotif bisa jadi. Otomotif maksudnya ini. Enggak, iyalah engineer itu maksudnya sih bagi teknik kan. Ya. Jadi situ ya, tekniknya. Matematika suka. Ya. Antum suka matematika? Lumayan. Enggak juga. Suka juga. Tadi bagus nggak masalah. Jadi harus tahu, ya harus tahu. Pandai menggambar. Siapa lumayan menggambarnya siapa? Itu harus sudah dipikirkan. Saya pandai menggambar. Kemana ini? Sini ya. Bisa ke teknik, bisa ke ini. Harus sudah tahu ya. Eksplorasi diri. Kemana? Ya. Siapa yang olahraga? Jadi guru olahraga paling tidak. Hah? Ada juga semua tadi yang bilang, anak nggak mau kemana-mana Ustaz, anak mau dagang. Dagang, paham? Dagang juga harus punya apa? Skill. Ya, boleh saudagar, paham ya? Ekonominya. Kemana dia? Kemana? Harus tahu antum kemana? Harus sudah bisa mengeksplorasi diri. Apa kelebihan antum yang tahu? Bapak apa? Enggak apa-apa. Apa tuh? Bapaknya kan sekolah di Sini. Saiwan. Ustaz? Ke agama juga? Agama. Paling enggak apa? Apa? Usaha. Hah? Dagang. Dagang. Iya, bagus. Dengarkan Ustaz sebentar, diam-diam sebentar. Apapun profesi antum, apapun yang antum mau harus dipersiapkan dari sekarang. Caranya bagaimana? Mengetahui diri antum sendiri. Udah, anak nggak pintar matematika, nggak apa. Yang lain, ya. Anak nggak pintar ini, nggak apa-apa. Yang lain, gitu ya. Jadi harus sudah tahu. Paham? Nah, jadi seperti itu, ya. Harus sudah bisa mengeksplorasi diri. Jangan nanti di ujung sudah masuk fakultas hukum, rupanya di tengah jalan, aduh, bukan di sini aku berhenti, habis duit. Cari lagi, baru mencari jati diri ketika sudah di universitas, baru cari jati diri. Kesana lagi ke sini,
Dia masuk kerjanya apa tadi kedokteran obat. Farmasi. Anak Enggak apa begini dengar. Sarjana sastra, apoteker, tapi dulu tuh pasti ada ininya. Latar belakang apotekernya ada kan? Enggak usah. Nggak bisa masuk lah. Tapi Ayana apanya? Ada pendidikan. Sarjana sastra. Iya, ada pendidikan di apoteker. Nah, pasti ada itu. Iya, pasti ada. Sekarang ini dengar. Ya. Ada kawan Ustadz, seorang sarjana sastra. Sekarang jadi manajer di Astra. Iya, di Astra ya. Bisa saja. Ya. Karena dia berusaha menambah ilmu. Paling tidak membantu Inggrisnya situ ya. Pasti ada itu. Latar belakang apoteker. Kalau nggak mungkin jadi harus seorang apoteker. Kalau nggak boleh ada lisensi. Sarjana sastra di ini sih. Pasti ada lisensi dia. Nggak mungkin nggak. Kalau nggak ketangkep loh. Pasti ditangkap lah. Mana lisensi? Ini soalnya obat kan? Pasti. Antum aja yang nggak tahu pasti di belakang ada itu. Ya, ada pendidikan. Pasti ada. Udah siap? Udah siap? Ya, duduk kembali. Duduk kembali, Ustadz mau ceritakan ini. Oke. Debt collector. Debt collector. Ya, harus sudah tahu. Ustadz, suara Ana bagus Ustadz. Ana mau jadi penyanyi. Jangan. Enggak ada itu. Ya. Ya jadi itulah Kori atau apa jadi jadi penyair dan guru. penyair dan mengisar. Penyair juga apalah itu ya. Nggak usah. Suara bagus ini untuk ini. Pada suatu hari ada buku sedang melompat-lompat. Bisa kan? Arsitek. Dari mana? Arsitek. Dia kalau gambar bagus, menggambar ya. Menggambar dan matematikanya harus bagus. Kesana. Siapa yang matematikanya lumayan? Ya, dia. Sekarang Ustaz tanya dia, Jabar, kamu bisa gambar? Gambar bisa nggak? Kalau gambar bisa, matematika bagus, arahnya cocoknya kemana? Arsitek. Operasi. Ya, desainer. Ke sana ya. Ustadz, Ana nggak bisa matematika kurang, nggak masalah. Banyak yang sukses tidak pandai matematika. Dia kedagang, ya tidak pandai matematika dalam arti masa tambah-tambah kurang-kurang bagi-bagi nggak tahu. Dasar pasti tahu lah. Apalagi dikasih uang, ya. Ini uang sekian nih kesini, oh dia lebih jago dia daripada ahli matematika kan? Perkara uang dia lebih jago. Dia ahli matematika malah kalah sama dia. Perkara uang. Kok siapa? Ustadz, Ana mau jadi supir angkot. Tapi Ana bosnya. Punya angkot berapa banyak tuh? Puluhan angkot dia, ya jago lah berarti. Boleh, manajemennya bagus. Apapun itu jualan, yang penting dia harus ini ya. Dasar. Jadi penyair. Penyair. Enggak, kalau penyair sih oke, tapi ya agak-agak ya. Cuman juga ininya secara kehidupan juga kurang di ini ya. Kita harus tengok pangsa pasar. Gerak diminati, uangnya gimana. Lagian di agama juga 50-50 itu kan penyair itu kan. Enggak terlalu ditekankan kan itu. Sama sejaman Nabi itu kan. Jadi tinggalkanlah. Jadi harus tahu siapa diri antum. Di rumah merenung kemana aku. Jangan sampai kelas 3 nggak tahu kemana. Ya, semua mau coba-coba. Ya, 2 tahun kemudian drop out. Cari lagi fakultas, drop out lagi. Ujungnya nganggur, terbuang waktu. Ya.
Ayo, dengarkan Ustadz. Halo. Ayo. Sudah? Sudah? Bisa Ustadz ngomong? Terangkan ya. Lihat di buku tulis yang sudah ditulis. Catatannya di sebelah atau dicari yang lain untuk menguasai tadi itu yang dua itu ya. Lihat. Facts. Apa arti kata facts? Fakta. Kemudian di samping yang what is it? I'm talking here, don't talk there. While I'm talking here, please don't talk there. Okay? Start by saying artinya mulailah dengan katakan itu tadi ya. Okay. Brand of drug. Apa itu brand of drug? Ya. Merek daripada obatnya apa? Kasih tahu Ustadz merek apa? Brand of drug. Titik 2. Decolgen. Promax. Vicks. Bintang 7. Ya, Kalpanax. Antangin. JRG. Odrex. Itu nama Sakatonic. Bahaya itu. Ada dosisnya. Ya? Paham ya? Udah ngerti kan? Nah. Sekarang kita ke bawah. Berarti nanti antum isi di situ apa? Merek. Nah, merek. Nah, sekarang name of drug. Tadi brand of drug. Ini name of drug. Hah? Nah, dengar. Name of drug. Nama obat. Paracetamol itu bukan brand of drug. Sunmol itu, tahu Sunmol? Itu brand of drug. Isinya paracetamol masuk ke name of drug. Udah? Iya, isi obatnya apa? Sunmol itu isinya apa? Masukkan paracetamol ke name. Sunmolnya masuk ke merek. Paham kan? Nah, fix formula 44. Brand of drug atau name of drug? Oke. Kemudian di bawah ada obat batuk elixir, berarti isinya di situ apa? Name of drug. Obat batuk ya, elixir. Oke. Berarti 2 udah selesai. Description. Apa arti description? Ini obat batuk atau obat panu? Apa? Ya. Kalpanax obat batuk atau obat panu? Obat kurap, obat panu diminum pula, bahaya. Jadi itu obat untuk apa? Ya, Bodrexin obat apa? Iya. Bisa. Obat kepala, obat demam. Ya. Balsam enggak. Kalau balsam, dengar, balsam itu name of drug atau brand of drug? Name of drug. Dapat ya? Oke. Bagus. Berarti gini. Berarti description hanya sekedar obat batuk, obat kepala, obat apa gitu ya, sekedar dikit aja. Oke. Content amount, artinya apa content dan amount ini? Content artinya apa? Dicatat ya. Nah, dicatat. Nanti bingung kalau ngisi itu. Content itu banyaknya seberapa? 12 mili. Dosisnya bukan, nanti dosis di bawah. Berapa beratnya? Contoh, Sunmol tablet, isinya berapa? Ya, 100 gram kah? Berapa mili kalau sirupnya? Beratnya. Kalau tablet berarti berapa strip itu berapa isinya? 5, 12, ya. Biar bersih bisa di situ. Letakkan berarti di situ ya. Oke. Berarti content sama aman sudah selesai. Sekarang masuk uses. Dengar. Uses sama deskripsi hampir sama. Cuman kalau deskripsi singkat. Kalau uses itu kegunaannya lebih detail. Contoh, tadi obat sakit kepala, selesai di mana? Deskripsi. Di bawah deskripsinya, di usesnya, ini bisa meredakan sakit kepala,
sakit, apalagi nyeri-nyeri, cekot-cekot, ya kan, pegal-pegal, karena namanya menghilangkan pegal-pegal, menghilangkan sakit kepala. Kadang-kadang obat sakit kepala bisa digunakan untuk obat gigi karena dia berbentuk sedatif. Sedatif itu mengurangi rasa sakit, paham ya? Kalau lengkap kegunaannya masuk di mana? Uses. Sekali lagi, kalau lengkap masuk di uses. Kalau nggak lengkap hanya sekedar pemberitahuan aja, masuk ke deskripsi. Paham ya? Nah, jadi dengar, itu apa di belakang? Jangan membuat majelis baru. Ini majelis dalam majelis namanya. Hah? Tugas. Harus dikerjai. Ustadz, obatnya mana kalau gitu kan? Nanti ada obatnya. Ya, obatnya nanti Ustadz kasih. Ya. Udah jelas? Kalau deskripsi sekedar aja. Kalau dia uses lebih lengkap, ya, gitu. Kemudian direction to use, apa maksudnya ini? Pintar. Cara penggunaannya gimana? Ditetes, diminum, digosokkan, oke, diminum tablet, ya itu. Kemudian dosage, artinya dosisnya berapa? Dapat ya? 2 tablet selama 4 jam sekali 2 tablet. Ya, 2 kali 1 dosis itu. Jangan sempat over dosis. Paham ya? Berarti di sini dia digunakan. Letakkan di sini berapa pengarahan penggunaannya. Jangan letak yang tempat lain. Oke. Sekarang dua lagi. Direction to store. Maksudnya apa nih? Bagus. Cara menyimpan. Simpan di dalam ruangan, jangan simpan dalam kulkas. Antum simpan dekat kompor, meledak. Ada obat yang harus dijauhkan dekat dari kompor, dekat api. Bisa ini gitu ya, meledak, bisa terbakar. Hati-hati obatnya. Ya. Jadi ini, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Masuk ke sini nih. Ya, masuk ke situ, jangkauan anak-anak dan penglihatan anak-anak masuk ke situ. Terakhir, expiration date, tanggal kadaluarsa. Jangan lewat digunakan dari tanggal sekian, ya. Jangan beli makanan di toko yang 10 serba 10.000 ada banyak ya. Makanan janganlah, minuman jangan. Kadang-kadang itu agak bahaya itu. Nanti ada. Ustaz kasih coba. Oke? Paham ya? Jadi expiration date, what is it? Expiration date tadi tanggal kadaluarsa. Ada pertanyaan? Ini question, jelaskan. Sekarang we go back to our page. Open page 37. Apa itu 37? Sekarang buka 37. Nah, istilah di situ, paham? Begitupun Ustadz akan jelaskan. Obat pertama namanya apa? Si anidan ya, anidan. Yang kedua siapa namanya? Apa ini? Sinasprich, ya. Oke. Nah, dengarkan Ustadz katakan ini. Ustadz terangkan dulu anidan. Nanti bingung meletakkan di tugas itu. Paracetamol tablets ya. Jadi obat paracetamol. Itu berarti name of drug. Iya, name of drug. Kalau anidan apa itu anidan? Brand of drug, gitu kan? Masuk udah ngerti antum. Oke. Sekarang for relief from, artinya relief itu meredakan. Dari apa? Apa yang diredakannya? Dari cold, flu symptoms. Artinya apa itu? Artinya apa? Ya, benar-benar. Jadi gini, dengar. Simptom artinya gejala. Itu nanti dicatat di tempat lain ya, biar jangan bingung. Cold and flu artinya apa itu?
Masuk angin dan flu, ya. Masuk angin dan flu. Kemudian feverishness. What is it, feverishness? Demam, pintar. Demam. Apalagi? Aches and pain. Bacanya jangan aches. Aches. Keh ya. Jadi aches and pains. Bahasa Indonesianya aches and pains. Tadi udah Ustaz bilang apa itu? Bahasa biasanya cekot-cekot. Apa itu cekot-cekot? Bukan, cekot-cekot bukan batuk. Cok apa namanya? Pegal-pegal, cekot-cekot. Ya, nah itu dia. Lanjut. Headache apa? Sakit kepala. Membacanya jangan headache, tapi apa? Headache, ya. Migraine, udah tahu lah ya, sama ya. Sakit kepala sebelah, migraine. Oke. Kemudian toothache, apa toothache? Sakit gigi, pintar. Period pain. Ayo. Sakit otot. Salah. Ayo tebak. Period pain. Salah. Antum nggak punya ini. Asam urat. Salah lagi. Antum nggak akan pernah punya ini seumur hidup. Period pain. Nggak akan pernah punya ini. Yang punya perempuan. Menstruasi. Ya, pain artinya rasa sakit. Period, menstruasi. Jadi ini ya. Kemudian rheumatic pain, artinya tau lah ya, sakit rheumatic. Neuralgia artinya berhubungan dengan saraf, ya. Oke. Bukan gila, bukan, nggak ada hubungan lain. Terakhir, sore throat, apa? Bacanya ikut itu Ustaz, ini agak susah. Coba tenggorokan, ya. Dengarkan Ustaz, ikuti Ustaz. Throat. Sekali lagi, throat. Bukan throat, tapi tha. Ya, throat. Sore throat. Artinya apa nih? Sakit tenggorokan. Ayo kita ke bawah lagi. Jangan diminum obat ini dengan obat paracetamol lain atau obat lain yang mengandung Kenapa? Karena nanti paracetamol udah dimakan, obat lain paracetamol lagi berarti overdosis. Okay. Immediate medical advice katanya minta bantuan medis segera. Immediate itu segera. Minta bantuan medis segera. Andaikan harus dicari ya, should be sought, harus dicari. In the event of artinya andaikan overdosis terjadi, walaupun antum nggak merasa apa-apa, katanya di sini if you feel well, walaupun antum tidak merasa apa-apa, artinya merasa baik-baik aja. Kalau sudah overdosis minum ini harus segera lapor, paham? Jangan dibiarin, oh nggak apa-apa kok, aman tuh. Rupanya besok-besok dengar-dengar pagi-pagi dengar-dengar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa biasa? Inna siapa? Ya. Ini termasuk mana? Apa tuh? Ini termasuk yang mana tadi? Kalau yang ini yang mana? Immediate medical should be. Itu berarti di mana itu? Segera cari bantuan dokter atau nasihat atau keterangan atau nasihat. Cari andaikan Anda sudah overdosis. Artinya apa itu? Masuk ke mana ini? Uses, ya, bisa di situ, ya. Kemudian keep all medicines out of sight of reach of children. Maksudnya apa itu? Iya, simpan semua obat-obatan ini, ya, jauhkan dari bukan hanya jangkauan tapi penglihatan anak-anak, karena mengandung paracetamol. Kesamping lagi. Setiap tablet mengandung paracetamol. pH-nya berapa? Ada pH atau apa itu? pH atau apa pH? Keasaman. Ya. Udah belajar kimia? Udah. Okay. Keasamannya berapa? Oke. Dosage. Asam sulfat bahasa Inggrisnya apanya apa? Asam sulfat. Sulfat asyik. Apa itunya? Kalau dia apa H2O apa? Oksigen ya?
Oke. Besi apa? Zinc. Bagus. Siapa yang suka itu? Bahas itu. Antum suka? Bahas itu. Amonia. Isinya apa? Bagi yang suka lanjut, bagi yang nggak suka nggak apa-apa. Ya, artinya bukan antum nggak bisa sukses, paham ya? Oke. Ingat, pintar matematika bukan patokan sukses ya. Oke. Semangat terus. Oke. Adults, arti adults. Dewasa. Ini Ustaz tanya. Dulu Ustaz suka sekali oleh keluarga dijadikan rujukan. Karena bisa bahasa Inggris kan. Waktu SMA sudah lumayan. Waktu itu Ustaz kan karena memang suka. Dari situ ada yang sakit, ada yang ini tahu-tahu dapat obat dari dokter. Pakai bahasa Inggris. Panggil dulu, nama Ustaz dipanggil. Panggil dulu Ustaz, sana Pak. Ini. Terpaksa harus diterjemahkan. Paham ya? Akan antum merasakan kalau nanti bisa bagus sedikit bahasa Inggrisnya. Coba tolong dulu. Nah, coba tolong dulu coba tolong dulu ini katanya kan sama bibi antum, sama paman. Iya, kan nggak masalah sih. Tapi hati-hati menerjemahkan, paham ya? Bisa kejang nanti itu. Ya kan, overdosis kan? Tengok betul-betul, jangan asal terjemah, gitu kan? Hati-hati. Disuruh tewas kok dikasih overdosis ya kan? Salah ngasih ini ya kan? Berbuih dia. Rupanya kerja siapa ini kata dokter? Kenapa obat dimakan sekian? Rupanya dia nerjemahin. Ayo kita coba pahamin ini yuk. Ini dosisnya dewasa apa adults ya. Kemudian elderly apa ini? Orang tua dan orang muda yang people. Berumur berapa tahun? 12 tahun atau Sekarang Ustaz tanya, boleh dikasih sama anak-anak? Dengan dosis begitu tidak boleh ya. Batasnya 12 tahun ke atas. Ya. Dibagi kan? Iya. Kalau ada arahan ya dibagi. Ya, kalau ada arahan. Nah, Ustaz rasa di bawah juga ada arahan tuh anak-anak ini kayaknya dibagi juga nih. Berapa tablet untuk 12 tahun ke atas? 2 tablet dengan air minum ya. Diulang, repeat ulang. Setiap 4 jam 2 tablet dikasih. 4 jam 2 tablet. Salah terjemah 4 tablet 2 jam dibalik sama dia. Kejam lah, itu kan? Bahaya. Dibalik sama dia. Oke. Do not take more than 1 hari itu tidak boleh lebih dari 8 tablet. Bagaimana dengan anak-anak? 6 sampai 12 katanya kasih setengah daripada sampai 1 tablet. Pakai air minum ya. Diulang 4 jam sekali. Jangan lebih dari 4 tablet 1 hari ya dalam 24 jam. Andai gejala, if symptoms persist, andai gejala tetap ada, muncul lebih dari 3 hari, jangan diamkan aja. Harus konsultasi kepada dokter. Jangan berikan kepada anak-anak di bawah 6 tahun. Jadi paling sedikit 6 tahun ini. Jangan kasih sama bayi 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun bahaya, ya. Sekarang yang terakhir obatnya apa nih? Sinasprix ya. Ini apa ini Sinasprix? Kita lihatlah. Instant hand dejemer. Apa? Dejemer ya. Bahasa aslinya, kata aslinya daripada GERM. Apa? GERM. Artinya apa GERM? Ya, gem. Artinya apa? Kuman. Apa? Kuman. Berarti kalau dejemer dia ini anti kuman, bisa basmi kuman, berarti anti kuman. Ini kayaknya gloves apa nih gloves ini? Sarung tangan ya? Enggak tahu, lihat dulu lah. Hah? Udah habis ya, sedikit lagi ya. Kan 10 kan? Ya. Dikit lagi 1 menit lagi. Cukup lah. Jadi ini dejemer instant hand, dejemer instant artinya cepat ya. Membunuh 99,01% lagi selesai. E. coli. Jangan salah baca. Di atas tadi itu sudah ada yang jahat itu, baca itu. Ya. E. coli itu banyak ditemukan di bakteri ya, banyak ditemukan di apa namanya? Bukan. Di sayuran.
Sayuran sekarang jangan hanya dicuci. Emak antum pasti pakai cuci aja kan, berkali-kali salah. Harus dibersihkan dengan sabun, direndam. Jangan diberus, hancur nanti. Direndam pakai sayur, kemudian cuci lagi, rendam pakai sayur, cuci ya, cuci gitu bolak-balik ya. Karena nanti E. coli-nya ada dan salmonella di situ juga ada banyak ya. Bukan dari sayur itu. Antum yakin? Hah? Bahasanya ya. Itu bukan berasal dari ininya, dari sayurannya, tapi dari kotoran hewan. Antum bisa pastikan tuh kotoran itu enggak dari banyak di situ. Orang itu kan banyak yang jual kan, BABI kan, banyak di situ itu. Ya, iya bisa jadi karena banyak kan sayur dari mereka, kan? Nah, ayo ke bawah lagi. Jadi itu namanya bakterinya apa aja namanya? E. coli, salmonella dan sebagainya di bawah ya. Bisa membunuh dalam 15 detik. Ke bawah lagi. Enhance with moisturizer. Dengar. Enhance with moisturizer artinya diperkaya dengan pelembab. Bagus. Bahayanya apa ini? Flammable. Apa artinya flammable? Mudah terbakar. Jauhkan dari anak-anak, jauhkan dari api dan bara. Hanya bara ya, flame itu bara ya. Hanya digunakan untuk keperluan eksternal, keperluan luar. Ya. Lihat lagi katanya ada precaution, lihat lagi arahan yang lain di sebalik label ya. Itu aja. Berat bersihnya berapa? 4 sekian 118 mili. Tepat ya? Kerjakan ini nanti dikumpul jam kedua. Paham ya? Oke. Kita sudah apa? Yuk. Istirahat. Dari Zinfona, see you. Assalamualaikum.